Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, ada kejutan luar biasa di acara apel siaga Partai Nasdem di Gelora Bung Karno kemarin, yaitu dihadirinya acara itu oleh elit Partai Golkar. Ya, Partai Golkar hingga saat ini memang belum menentukan arah koalisinya, walaupun ia dari awal sudah bergabung dengan koalisi Indonesia Baru (KIB) yang terdiri dari Golkar, P3 dan PAN. Tapi sejak P3 bergeser bergabung dengan PDIP untuk mendukung Ganjar, maka Golkar dan PAN hingga saat ini belum menyatakan terang-terangan apakah bergabung dengan koalisi Ganjar atau koalisi Prabowo atau koalisi Anies Rashid Baswedan. Oleh karenanya kehadiran Partai Golkar di apel siaga Partai Nasdem kemarin itu menarik dan mencuri perhatian khalayak atau masyarakat, karena bisa aja itu ditafsirkan sebagai sinyal pendekatan antara Partai Golkar dengan koalisi Perubahan untuk Persatuan yang menyokong Anies Rashid Baswedan sebagai capresnya. Bisa juga ditafsirkan bahwa itu undangan biasa karena acara apel siaga Nasdem ini mengundang salah satunya partai lain, yaitu Partai Golkar. Ya tentu saja itu undangan tersebut dipenuhi oleh Partai Golkar sebagai bagian dari contoh persahabatan dalam demokrasi. Walaupun ada pertandingan dalam demokrasi, ya Golkar dan Nasdem itu juga siap untuk bersanding. Nah, tone ini atau intonasi bahwa ini acara biasa saja kehadiran mereka, karena yang hadir memang ya pejabat teras Golkar ini, Pak Supriyansa, Mbak Christina Aryani, dan Rizal Malarangeng. Ya, nah ketiga ini melalui Mbak Christina Aryani menyampaikan bahwa mereka hanya memenuhi undangan dan mengapresiasi atau menghormati undangan dari Partai Nasdem gitu, karena mereka ingin mencontohkan bahwa itu bagian dari persahabatan, sebagaimana persahabatan Partai Golkar dengan partai yang lain. Jadi apalagi kata Mbak Christina, persahabatan Partai Golkar dengan Partai Nasdem itu ditandai juga dengan persahabatan atau Bang Surya Paloh yang kurang lebih konon katanya 42 tahun berkiprah di Partai Golkar. Jadi Bang Surya Paloh adalah salah satu senior yang dihormati ketika aktif di Golkar. Apalagi ini juga merupakan ulang tahun Bang Surya Paloh yang sekaligus dirayakan di apel siaga perubahan kemarin itu. Nah, menurut Christina Aryani juga bahwa politik itu harus dilakukan dengan riang gembira. Jadi itu bagian dari demokrasi gitu. Nah, itu tone yang mencoba menganggap kehadiran itu biasa saja. Memang kehadiran elit partai di acara partai yang lain kerap kali menyita perhatian. Terlebih ya apabila yang hadir itu Golkar gitu, sebagai partai yang sudah established atau mapan dan punya kemampuan piawai di parlemen, kemudian perolehan suaranya itu juga selalu kalau tidak 2 besar ya 3 besar, bahkan pernah menjadi pemenang. Nah, itu memang langkah-langkahnya amat sangat diperhitungkan gitu.
Apalagi di tengah arus dinamika Pilpres yang semakin panas dan keras gitu. Hingga saat ini Golkar beberapa elitnya tetap mengatakan bahwa capresnya Partai Golkar itu ya Erlangga Hartarto gitu. Cuman apakah itu akan terus bisa di exercise di lapangan politik yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kejelasan koalisi, maka Golkar hanya tersisa PAN yang bisa diajak untuk berkoalisi secara ajak. Misalkan Erlangga Capres, Wapresnya Zul Hasan, atau Erlangga Capres, Wapresnya Erick Thohir misalkan, yang sebagaimana terus diusung oleh Partai Amanat Nasional. Jadi Golkar ini mungkin amat sangat berhati-hati untuk tidak mengatakannya, ya masih mengkalkulasi lebih detail. Kalau para pengamat sering menyebutnya ya jangan-jangan Golkar bingung untuk bersikap, karena bersikap terlalu terang-terangan juga tidak menguntungkan untuk Partai Golkar apabila dilakukan di awal. Sementara bargaining atau poin-poin kesepakatan untuk berkoalisi itu juga masih harus disusun gitu. Nah, pilihan yang paling memungkinkan Partai Golkar ya memang bergabung dengan tiga koalisi capres yang sudah terbentuk ini. Kalaupun Golkar berpasangan dengan PAN, ya menurut elitnya sendiri ya udah 1000% pasti kalah, kata Lawrence T. Siburian. Itu salah satu tokoh senior Golkar juga yang kemarin bersama dengan Ridwan Hisam dan Zainal Bintang itu melakukan konferensi pers untuk mendesak dan menganulir apabila memang Erlangga Hartarto tidak mungkin capres, ya putusan pencapresan Erlangga itu harus dikoreksi dan direvisi melalui Munaslup. Itu alasan beberapa elit Partai Golkar yang menginginkan Munaslup itu. Nah, tetapi Pak Agung Laksono, Ketua Dewan Pakar, dan yang lain-lain termasuk Mas Bambang Susatyo juga masih bersetia dengan Erlangga Hartarto dan tidak pernah mendengar atau belum mendengar bahwa ada upaya untuk melakukan Munaslup. Jadi Golkar ini seingat saya setiap kali menjelang pemilu dan Pilpres itu selalu digoyang Munaslup gitu. Karena memang ini partai yang luar biasa dan langkahnya tetap diperhitungkan dan bisa mewarnai tidak hanya di parlemen tapi juga di pemerintah. Nah, sebenarnya ya Golkar ini sedang menghitung efek elektoral terhadap Golkar sendiri apabila memutuskan dukungan kepada siapa capres yang dilabuhkan gitu. Nah, masalahnya kan kalau misalkan perhitungan sederhananya, yang namanya Ganjar Pranowo adalah kader PDI Perjuangan, ya, dan merupakan petugas partai PDI Perjuangan sebagaimana yang disebutkan oleh Mbak Mega. Nah, ketika Golkar berlabuh ke koalisi Ganjar, maka efek elektoral dukungan kepada Ganjar itu tidak terlalu signifikan kepada perolehan suara Golkar. Karena itu hanya akan memperbesar dan memperkuat PDI Perjuangan, karena Ganjar adalah kader PDI Perjuangan. Itu yang menjadi dilema Partai Golkar gitu. Jadi secara elektoral itu tidak menguntungkan sama sekali. Demikian juga ketika dukungan dilabuhkan kepada Prabowo Subianto yang juga merupakan ketua umum ya Partai Gerindra gitu. Nah, sudah pasti dan sudah barang tentu dukungan Partai Golkar itu kepada Prabowo hanya akan memperkuat pencapresan dan elektoral Prabowo Subianto, sekaligus juga memperkuat secara elektoral
Partai Gerindra itu sendiri, gitu. Nah itu dilemanya Partai Golkar. Jadi efek kepada Golkarnya itu tidak terlalu signifikan apabila mendukung Golkar. Nah, sementara di Capres yang kerap dianggap diasingkan oleh koalisi pemerintah, oleh Pak Jokowi, oleh koalisi yang ada di pemerintahan, siapa lagi kalau bukan Anies Rashid Baswedan gitu. Cuman karena strategi pengasingan dan pengkerdilan Capres Anies ini membuat Golkar tidak juga serta-merta harus berlabuh ke Anies, karena sikap terbuka itu akan mengancam posisi Golkar di pemerintahan, bahkan implikasinya bukan hanya kehilangan jabatan menteri-menteri di kabinet, tapi yang lebih parah dari itu adalah tentu saja kalkulasi takutnya ya dikerjain gitu loh. Dikerjain itu dalam pengertian banyak kasus-kasus hukum yang kemudian bermunculan untuk menekan Partai Golkar apabila berlabuh kepada Anies Rashid Baswedan. Itu sebenarnya yang dihitung oleh para elit dan pejabat teras Golkar. Walaupun secara politik posisi di Anies Rashid Baswedan ini menguntungkan Partai Golkar secara elektoral, karena Anies Rashid Baswedan itu bukan kader partai manapun. Walaupun Nasdem misalkan identik dengan partai yang lebih dulu, dan dari survei itu efek elektoralnya akan sudah terasa dukungan kepada partai Nasdem sebagai konsekuensi dari pencapresan Anies gitu. Tapi semua partai koalisi perubahan untuk persatuan itu setara di hadapan capresnya gitu. Jadi setiap partai di koalisi perubahan yang mendukung Anies ini punya kesempatan yang sama dan punya peluang yang sama untuk memompa dan mendapatkan efek elektoralnya gitu. Jadi kalau kalkulasinya elektoral, maka Golkar itu sesungguhnya dan sebaiknya itu mendukung Anies Rashid Baswedan gitu. Nah, kehadiran tiga elit Partai Golkar ini merupakan salah satu sinyal setidaknya bangunan komunikasi antara Partai Golkar dengan koalisi perubahan ini tetap terbangun gitu. Walaupun itu bisa dirubah tonnya atau tema kehadirannya menjadi penghormatan dan persahabatan saja. Tetapi Golkar sudah mendapatkan ruang komunikasi dengan koalisi perubahan, setidaknya apabila langkah itu diambil, yakni Golkar mendukung Anies Rashid Baswedan, komunikasinya itu sudah terbangun. Tentu saja elit Partai Golkar yang lain juga melakukan komunikasi dengan Capres atau koalisinya Ganjar dan Prabowo gitu. Nah, itu memang strategi Partai Golkar yang membangun komunikasi dengan semua koalisi itu atau semua partai. Tetapi lagi-lagi kehadiran warna kuning yang dipakai pejabat teras Partai Golkar di apel siaga perubahannya Partai Nasdem itu amat sangat menarik dalam dinamika peta koalisi menjelang Pilpres mendatang. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di Rizwan Channel. Terima kasih.